kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di video kali ini kita akan mengunjungi salah satu mitra kita yang sebenarnya tuh dulu kalau nggak salah kita sudah bikin kontennya ya. Cuman kontennya itu adalah soal lahannya beliau yang total sekitar 2 hektar. Nah, videonya kayak gimana nanti aku taruh cardnya di sini atau di sini ya. Aku lupa nanti kalau muncul di YouTube kayak gimana, nanti muncul cardnya di situ, kalian bisa klik di situ. Nah, setelah kita lihat lahannya 2 hektar segitu besarnya, terus beliau mencoba untuk membuat budidaya itu dari yang simpel dulu. Jadi kayak 2 kolam. Jadi 2 kolam, paketnya kita 2 set mitra. Nah, ini beliau minta untuk dikunjungi karena tingkat kematiannya menurut beliau masih agak lumayan gitu loh. Ini lurus apa kiri? Lurus ya? Kanan. Kanan tembok pak. Enggak, lampu merah kanan pak. Oh, lampu merah kanan ya. Nah, kematiannya itu masih menurut dia masih belum pas lah. Makanya kita mau main-main ke sana. Siapa tahu kalau misalkan diperbolehkan sama beliau, nanti kita mau ngobrol juga sama beliau di sana gitu loh. Kalau video ini tayang di YouTube berarti diperbolehkan sama beliau. Kita lihat kolamnya kayak gimana, kendalanya seperti apa. Dan mungkin kalau misalkan beliau ada saran dan masukan buat teman-teman yang sama-sama mulai belajar. Nah, ini yang aku pengen sharing ke teman-teman, kendala ketika teman-teman baru pertama kali mulai budidaya itu seperti apa. Karena beliau ngerasain sendiri kendalanya gitu loh. Mungkin dia bisa sharing ke teman-teman semua, jadi kita sama-sama tahu kalau budidaya lobster air tawar itu faktanya itu seperti ini kayak gitu teman-teman. Oke, jadi gitu dulu, stay tune terus. Oke teman-teman, jadi kayak gitu ya kondisi kolamnya beliau. Jadi beliau ini sebelum ke arah yang 2 hektar yang mau dipakai, jadi ceritanya kan dia mau coba dulu 2 kolam. 2 kolam ternyata ini belum ada garansi yang dijalankan ya, belum. Garansi belum mulai, kematiannya itu hampir 80%. Itu kematian awalnya. Nah, beliau ini masih bingung gitu mencari apa namanya, treatmentnya. Dan aku rasa teman-teman yang lain juga mungkin akan ngerasain hal yang sama. Cuman tadi ketika kita datang ke sana, nah beliau malah juga baru tahu kalau ada yang bertelur. Jadi kayak bedain bertelur dan lain-lainnya itu masih bingung. Apalagi kayak berapa banyak ngasih pakan. Terus treatment airnya, probiotik, penggunaan probiotik yang kita berikan, sama ketika pertama kali lobster itu datang itu apa aja. Nah, mungkin
feedback dari CS kita mungkin kurang ya, belum nemu chemistry. Ya, dan belum nemu chemistry-nya dari lobster ini kayak gimana. Makanya tadi aku kok rasanya kalau mau ngeliput, mau ngobrol tuh kayak sungkan karena dia udah shock dulu ya. Jadi udah agak shock gitu loh teman-teman. Ini akan kalian rasain sih biasanya ya. Nah, kita open aja di sini, kita nggak ada yang kita tutup-tutupi, nggak ada yang kita baik-baikin, nggak ada yang kita jelek-jelekin apa adanya. Memang faktanya ketika teman-teman budidaya lobster, salah satu kendala kalian itu adalah di situ. Tadi sempat kita obrolin treatmentnya harus kayak gimana. Saya koordinasikan sampai Pak, ini saya kasih nomor pribadi saya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, jenengan bisa WA saya langsung. Cuman biasanya kalau ketika teman-teman yang mengalami hal yang sama di luaran sana, kalau di kita kan ada garansinya ya. Cuman kalau teman-teman budidaya sendiri, step pertama mending break dulu lah ya. Mending break dulu. Off dulu budidayanya 1 minggu 2 minggu baru nanti bisa mulai lagi, tenangkan ininya dulu, karena budidaya lobster itu nggak bisa berusaha-berusuh kayak ngurusi kolamnya gitu ya. Ngurusi kolamnya kalau misalkan kolamnya terlalu sering dipegang-pegang, terlalu sering diramut pun juga dia ngerasa nggak nyaman di lobsternya itu, jadi kayak stres. Nah, lebih enak sih nanti kita akan kasih tahu kayak di video-video YouTube kita berikutnya, kita akan kasih tahu step-stepnya, langkah-langkahnya apa aja yang harus kalian lakukan ketika budidaya lobster air tawar itu, terus treatmentnya apa aja. Jadi selain nanti video itu nanti aku kasihkan ke beliau untuk beliau belajar di rumah, ini juga bisa untuk pembelajaran untuk teman-teman semua. Jadi kayak gitu. Nah, kalian yang nonton video ini bisa tulis di kolom komentar apa pertanyaan kamu seputar budidaya lobster air tawar, dan apa mungkin kendalamu yang mungkin juga sama, yang pernah dialami sama mitra kita yang seperti ini. Ayo kita sharing bareng. Yang ngerasa suka sama konten ini bisa ketik like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Kamu ngerasa kontenku bermanfaat, kamu bisa share ke teman-teman yang lain yang sama-sama budidaya lobster air tawar. Jadi kayak gitu dulu teman-teman. See you next time. Bye.